Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat sepihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan baluk di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan sepihan kayu yang ada di dalam matamu, padahal baluk yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu baluk dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sepihan kayu itu dari mata saudaramu. Kerana tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Kerana dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Kerana yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. May the words cross over our sins. Amen. Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan Minggu. Hari Minggu ke-8 musim biasa tahun liturgi C. Hari ini sabda Allah memberitahu kita apa yang kita cakap, apa kata keluar dari mulut kita, dari hati kita. Kalau hati kita baik, apa kita cakap pun baik. Kalau hati kita jahat, apa kita cakap pun jahat. Macam pokok. Pokok baik, berbuah baik. Pokok buruk, berbuah buahan yang buruk. Kalau Allah ada dalam hati kau, kata kamu semua baik. Kamu akan berkata cinta, belas kasihan, keampunan, keadilan, damai, kegembiraan, sorry saya tak tahu. Kamu kata pun
tolerant, adil, tidak apalah saya lupa itu. Dan semua kata bagus. Tapi kalau iblis dalam hati kau, kata kau pun jahat, kata kau pun tentang benci, ganas, perang, diskriminasi, intolerant, tidak tahan orang lain, prejudice, tidak inklusif, tidak ada adil, sedih, dan lain-lain. Sekarang seorang yang terpenting, siapa dalam hati kau, Allah atau iblis? Mesti kau sekarang dan di sini jawab. Di hadapan Allah dan di hadapan iblis. Siapa di hati kau? Allah atau iblis? Kalau Allah, kau dari surga. Kalau iblis, kau dari neraka. Sekarang jawab. Di hadapan Allah dan iblis. Siapa hati di dalam hati kau? Allah atau iblis? Kalau Allah, kamu dari surga. Kalau iblis, kamu dari neraka. Bagus kau balik neraka. Apa kata kau? Kata cinta? Atau kata kebenci? Kata benci orang. Pembacaan pertama, ikut tema Injil. Sebab itu pembacaan pertama memberitahu kita, jangan kau puji orang dulu belum dia cakap. Jangan kau puji orang dulu belum dia cakap. Sebab apa dia cakap? Kata dia memberitahu kita apa di hati dia. Memberitahu kita hati dia baik atau buruk atau jahat. Sebab itu jangan kau puji orang belum dia cakap. Pembacaan pertama pun memberitahu kita. Macam di kedai kopi mereka pakai itu saringan, strainer. Untuk tangkap itu biji-biji kopi. Di kedai kopi. Atau di rumah kita pakai saringan untuk jus-jus buah-buahan yang tangkap itu yang sampah. Begini juga. Kejahatan orang, kelemahan orang boleh dinampak dalam apa dia cakap. Pembacaan pertama memberitahu kita. Kejahatan orang, kesalahan orang, kelemahan orang boleh dinampak dalam apa dia cakap. Dan pembacaan pertama macam Injil pun memberitahu kita lagi. Pokok baik berbuah baik. Pokok buruk berbuah buruk. Dan lagi pembacaan pertama cakap ini yang terpenting. Jangan kau puji orang belum dia cakap. Belum dengar kata dia. Sebab apa dia cakap memberitahu kita apa di hati dia. Hati jahat atau hati baik. Mazmur satu lagu puji terima kasih Allah. Sebab Allah taat kepada orang jujur. Artinya Allah jaga orang jujur. Allah menghadiahkan orang jujur. Sebab itu tadi kau jawab 3 kali. It is good to give you thanks, O Lord. It is good to give you thanks, O Lord. Baiklah kita terima kasih kamu Tuhan. Baiklah kita terima kasih kamu Tuhan. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama, puji Allah, terima kasih Allah. Sebab Allah taat kepada orang jujur.
Bahagian kedua memberitahu kita orang jujur macam itu pokok palma yang maju. Macam itu Sida Lebanon, itu pokok besar Sida Lebanon. Dia tumbuh macam itu Sida Lebanon. Sida Lebanon itu pokok besar. Artinya orang jujur Allah menghadiahkan dia. Sebab itu dia kaya, panjang umur. Kaya dan panjang umur. Itu pokok palma yang maju dan pokok Sida Lebanon tumbuh. Artinya, tandanya kaya, panjang umur. Kalau kau kaya dan panjang umur, kamu tahu ayah Allah menghadiahkan kamu sebab kau jujur. Bahagian ketiga memberitahu kita orang jujur macam pokok palma ditanam di bait Allah. Dan bila mereka tua pun masih berbuah banyak. Bila mereka tua pun masih daun-daunnya hijau. Bila mereka tua masih ada sap, bahasa Inggeris cakap sap macam satu air di jalan dalam itu pokok kasih dia hidup. Nah sebab itu kita jawab 3 kali, kita puji Allah sebab dia jujur, sebab dia taat, sebab dia taat kepada orang jujur, jaga orang jujur dan menghadiahkan orang jujur. Itulah kita terima kasih Allah. Kita jawab 3 kali. It is good to give you thanks, O Lord. Baiklah, kita terima kasih kamu Tuhan. Pembacaan kedua. Surat dari Sankti Paulus untuk Korintians, dari 1 Korintians. Dan kamu ingat, hari Minggu 5, hari Minggu 6, hari Minggu 7, dan hari ini hari Minggu 8. Semua pun dari 1 Korintians, semua pun cakap kepada kita yang terpenting. Kristus sudah bangkit. Kita akan bangkit dengan Kristus. Dan hari ini, pembacaan kedua memberitahu kita, Kristus sudah bangkit. Dia sudah menang di atas dosa dan kematian. Dia sudah menang di atas dosa dan kematian. Dan melalui Roh Kudus, dia masih menang di atas dosa dan kematian dalam kita dan melalui kita. Sebab itu terpenting, kamu pun tahu, terpenting yang pertama, tiap-tiap hari Minggu, hari pertama, kita merayakan Eucharis, kita hadir misa. Sebab dalam Eucharis kita merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh dia, minum darah dia. Dan Kristus sudah bangkit, kasih kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus hari ini dan di sini masih menang di atas kematian dan dosa. Sampai akhir zaman, Roh Kudus akan 100% sepenuhnya menang di atas dosa dan kematian dalam kita dan melalui kita. Amin. Tuhan memberkati kamu.